Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran IPS kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam, biasa disingkat dengan SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam, berdasarkan ketersediaannya, dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apakah yang dimaksud sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Maksudnya adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Atau sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, cahaya matahari, air, angin, dan mikroorganisme. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Maksudnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Atau sumber daya alam yang habis jika terus-menerus kita gunakan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, minyak bumi, gas alam, besi, emas, aluminium, dan barang tambang lainnya. Berdasarkan lingkungannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sumber daya laut. Kedua, sumber daya sungai. Ketiga, sumber daya hutan. Dan yang keempat, sumber daya pegunungan. Sumber daya laut adalah sumber daya alam yang terdapat di laut. Contoh, ikan, rumput laut, mutiara, kerang, udang, minyak bumi. Sumber daya sungai adalah sumber daya alam yang terdapat di sungai. Contohnya, ikan air tawar. Ikan air tawar bisa dijadikan sebagai ikan hias dan juga bisa digunakan sebagai bahan makan. Sungai juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Sumber daya hutan adalah sumber daya alam yang terdapat di hutan. Contohnya, kayu yang ada di hutan, berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya pegunungan adalah sumber daya alam yang terdapat di pegunungan. Contohnya, bahan tambang mineral dan logam mulia. Sumber daya alam banyak manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia maupun produksi. Di antara manfaat sumber daya alam adalah yang pertama, sebagai bahan industri dan bahan pembantu industri. Hasil sumber daya alam perlu untuk diolah kembali agar lebih bermanfaat. Misalnya,
Susu hasil perahan ternak sapi. Susu perahan memang bisa diminum langsung, tetapi jika jumlahnya banyak, tentu tidak akan habis, bukan? Nah, disinilah perlunya diolah di pabrik terlebih dahulu, sehingga susu yang banyak dapat dikemas dalam kaleng atau kotak. Tentu lebih tahan lama dan dapat dipasarkan. Manfaat sumber daya alam yang kedua adalah sebagai sumber daya energi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai energi, misalnya minyak bumi dan gas alam. Manfaat sumber daya alam yang ketiga adalah sebagai sumber daya pertanian. Sumber daya pertanian adalah tanah dan air. Dan manfaat sumber daya alam yang keempat adalah sebagai sumber daya alam lingkungan. Sumber daya alam ini dapat mendukung kegiatan pariwisata. Panorama pegunungan, suasana pantai, dan laut, serta rindangnya pepohonan di hutan, semuanya dapat menjadi objek wisata yang dapat menghasilkan. Agar sumber daya alam manfaatnya lebih besar bagi manusia, harus diolah terlebih dahulu melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahap produksi, tahap untuk menghasilkan barang. Tahap yang kedua adalah tahap distribusi, tahap untuk menyalurkan barang hasil produksi. Sedangkan yang ketiga adalah tahap konsumsi. Tahap konsumsi adalah tahap menggunakan barang yang telah diproduksi. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi disebut kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam misalnya, seorang petani nanas menghasilkan nanas, kemudian dibeli oleh pedagang di pasar. Lalu kita membeli nanas tersebut. Itulah salah satu contoh kegiatan ekonomi. Tahukah kamu siapa yang menyediakan sumber daya alam tersebut? Dialah Allah. Dialah yang menciptakan segala